Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dingin nggak Bu? Nggak jomblo. Dingin Bu ya? Dingin. Aslinya Ada dingin. di luar dingin, di dalam juga Tambah dingin. habis hujan. Adem. Kue sudah dibagikan. Ya silakan dinikmati. Silakan dinikmati sambil mendengarkan. Saat ngaji makan kue nggak ada larangan Bu. Kalau ada yang larang makan kue minta dalilnya Bu. Minta dalil. Semoga bapak ibunya betah karena posisinya lebih nyaman dari saya. Ini kayaknya mic-nya kalau diganjel dikit agak ketinggian nih. Baik. Gak tahu nih mic-nya kependekan atau saya yang ketinggian. Nah itu. Bawah. Ini ada tisu. Ya. Biar. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ininya mana? Sedekahnya. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'al tajamu'ana hadha tajamu'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li asatidatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li jami'il muslimina amin. Kepada yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Pembina Masjid Al-Mujahidin Bapak Haji Khairul Anwar hafizahullah, kita senantiasa mendoakan semoga Allah senantiasa berikan kesehatan, Amin. Amin. sehingga terus senantiasa bisa mendampingi kita di dalam kebaikan-kebaikan. Dan juga yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin Bapak Ustadz Haji Eko. Saya kenalnya sih cuma pendek ya, Eko ternyata namanya panjang. Hanya mau susah lagi diingat ya. Ke Joko. Hafizahullah, semoga Allah berikan kesehatan, keafian, dan juga segenap pengurus Masjid Al-Mujahidin dan tokoh masyarakat di sekitarnya, ya, orang tua kita yang kalau saya anggap Pak Haji Maskur orang tua. Amin. Saya Pak Haji Maskur itu yang semoga Allah pun juga senantiasa berikan kesehatan, Amin. Ya Allah. keafian, Amin. dan juga Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, seluruh jamaah Masjid Al-Mujahidin, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat keberkahannya, hidayah taufiknya, pertolongan serta lindungannya kepada kita semua. Amin ya Allah. Alhamdulillah, mengawali pertemuan yang mulia ini, pertemuan yang Allah lah yang mempertemukan kita, pertemuan yang Allah pula yang menghadirkan kita, pertemuan yang Allah pula yang meringankan, menguatkan niat kita di tengah banyak pilihan-pilihan. Setelah Allah turunkan rahmatnya dari sebelum maghrib, suasana nyaman untuk di rumah,
ditemani teh, kopi, gorengan, sambil tangan megang remote, nonton persiapan tahun baru. Teman saya kirim di WA gitu, di Jakarta susah lewat karena setiap pengkolan ada panggung. Ternyata budaya itu walaupun sebagian sudah berubah masih ada, dan itulah kehidupan. Ada pilihan-pilihan yang disajikan untuk kita. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pilihan kita di malam hari ini bukan pilihan yang salah. Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, arahkan kita untuk memilih apa yang memberikan kemanfaatan untuk diri kita. Dan semoga apa yang menjadi harapan dari ketua pembina pun demikian. Walaupun nggak ada bakar-bakaran, tapi semoga setelah selesai dari masjid ini dilanjutkan muhasabahnya, bukan nonton Bang Soneta. Iya Bapak Ibu ya, bukan kemudian malamnya bangun untuk menunggu kembang api, tapi malamnya bangun untuk muhasabah. 10 juz tuntasin malam ini tilawah, nggak tidur begadang untuk muhasabah, nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga itu menghapus kesalahan kita di sepanjang tahun, menyebabkan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan harapan baru di tahun yang berikutnya. Sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengiringi itu semuanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak kecil ini, nikmat yang sangat besar ini, bisa hadir duduk di majelis yang Nabi sampaikan, la yashki jalisuhu, majelis yang siapapun ada di dalamnya nggak akan pernah merugi, nggak akan pernah celaka. Majelis yang akan pernah mengecewakan siapa yang di dalam. Karena majelis itu seperti majelis ini, insya Allah ada malaikat yang hadir bersama kelak untuk menjadi persaksian kita di hadapan Allah. Majelis yang yatabaha bihil malaikah, majelis yang para malaikat berbangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang secara khusus Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikatnya yang disebut namanya malaikat al-muzawirun, malaikat yang tugasnya traveling, keliling nyari mereka yang mau duduk di dalam ketaatan dan kebaikan. Kemudian setelah majelis itu selesai, malaikat menghadap Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan semuanya, dan Allah lebih tahu dari segalanya. Lalu kemudian Allah sampaikan, aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta, dan aku ampuni dosa-dosa mereka. Lalu malaikat nanya, ya Rob, tapi ada yang tidak niatan untuk, awalnya sih nggak niatan untuk hadir, dia cuma sekedar mampir. Pas kebetulan dia mampirnya di tempat ada pengajian, pas dia mampirnya di tempat ada kebaikan. Apa jawab Allah? Catat dia di dalam. Maka ini memberikan kita pelajaran Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalaulah kita belum bisa berhimpun dengan orang soleh, jangan membencinya. Kalaulah kita belum bisa menjadi orang soleh, jangan menjauhinya. Tapi dekatkan, cintai mereka, dekati mereka, karena dekatnya kita kepada mereka kelak akan mengantarkan kita bersama dengan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi junjungan teladan seluruh umat manusia, yang semua perilakunya bisa dicontoh oleh siapapun, karena memang dihadirkan untuk menjadi qudwah keteladanan, teladan dari semua sisi kehidupan. Dan semoga iman kita kepada Nabi, cinta kita kepada Nabi menguatkan kita untuk terus menjadikan beliau sebagai teladan dari kehidupan, dan cinta kita kelak berbalas dengan syafaat di yaumil qiyamah.
Ada satu hadis yang Nabi sampaikan dan semoga ini terus menguatkan rindu kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Nabi berhimpun dengan para sahabatnya, kemudian Nabi di tengah kebersamaan itu tiba-tiba bersabda, waditu an altaqiya ikhwani. Aku merindukan bisa bertemu dengan saudaraku. Sahabat kaget, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, alasna ikhwanuka? Adakah saudaramu yang lain selain kami? Adakah yang kau rindukan selain kami? Kaget sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukan. Kalian bukan saudaraku, walakinnakum ashabi, tapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Kalau orang bahasa sekarang Bapak sahabat Pak, bestie itu Bapak Ibu ya. Bestie. Bestinya Nabi itu para sahabat. Karena mereka nggak pernah bisa jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada seorang sahabat itu sampai kurus kering badannya, makan nggak enak bukan karena sakit, minum nggak enak, tidur nggak nyenyak, cuma karena berpisah sebentar karena waktu malam nggak ketemu Nabi, besoknya masih bisa ketemu. Tapi sama demikian, kemudian mikir kalau Nabi meninggal nanti di surganya tinggi, kemudian saya apakah masuk surga atau enggak, mikirin itu sampai kurus kering badannya bukan karena saya. Kalian sahabat-sahabatku yang membela, tapi ada orang-orang yang spesial menjadi saudara-saudara. Siapakah mereka? Kemudian Nabi menjawabkan, lalu siapa mereka ya Rasulullah? Sahabat heran gitu. Sahabat penasaran gitu. Pada orang yang sedemikian dicintai Nabi, dirindukan Nabi, melebihi cintanya rindu Nabi kepada mereka yang bersama dengan Nabi. Kemudian Nabi menyampaikan, siapa mereka ya Rasulullah? Alladzina amanu bi walam yarawni, yaitu mereka siapa saja yang beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah berjumpa melihat diri, tapi mau percaya kalau 14 abad yang lalu ada sosok Nabi di bumi yang belum tentu kita semuanya pernah ke sana, namanya Muhammad. Dia dengar itu percaya. Fotonya nggak ada, cuma pesan berantai dari lisan ke lisan. Tempat lahirnya pun nggak semuanya kita pernah ngelihat. Kalaulah kemudian ngelihat hanya di gambar, di video. Sekarang kita dibantu dengan majunya teknologi, tapi percaya. Kemudian membaca pesannya, kemudian mengikuti pesannya, percaya gitu, bahwa ini perkataannya, padahal nggak pernah melihat. Bagaimana tidak Nabi merindukan sedemikian? Nggak pernah bertemu tapi percaya, mengimaninya. Nggak pernah bertemu tapi mencintainya. Nggak pernah melihat tapi kecintaannya, pembelaannya sampai sedemikian. Tidak rela, tidak ridho ketika kemudian kemuliaan namanya dihinakan. Makanya kadang kita aneh Pak ya, mikir Pak, ngakunya muslim kok nama Nabi Muhammad dibuat permainan. Kepleset omongannya, penjara tempat tinggalnya. Ya kan kemarin rame Pak jadikan stand up komedi. Naudzubillah. Sedemikian wujud keimanan, nggak pernah ketemu tapi kebenciannya, kecintaannya sedemikian. Maka semoga kita semuanya berharap ketika kita mendengar hadis itu menguat iman kita, menguat cinta kita, menguat rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, Rasulullah nggak pernah ketemu tapi mencintai. Tahu kalau setelah sepeninggalnya itu nanti akan ada umatnya, dirindukan gitu. Kebayang nggak Bapak Ibu? Kita nggak pernah ketemu tapi dirindukan. Maka
amatlah naif ketika kesempatan itu nggak diambil. Dirindukan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dirindukan manusia terbaik, dirindukan hamba terbaik, hamba yang paling dicintai Allah dari semua hambanya, hamba yang memegang kunci surga pertama sebelum yang lain boleh masuk, tidak diperkenankan sebelum sosok ini masuk di dalam. Tapi ada orang yang kita bukan siapa-siapa, kita darah biru enggak gitu Pak ya, darah coklat juga enggak gitu. Keturunan Nabi juga enggak juga, bukan siapa-siapa gitu. Jangankan orang se-Indonesia ya Bapak Ibu ya, kita keluar dari RT kita aja orang udah kagak kenal kita gitu. Tapi manusia 14 abad yang lalu sosok mulia itu ingat, ngerinduin. Yakin gak Bapak Ibu kalau ketika di yaumil qiyamah, karena kita benar-benar mengimani, mencintai, kemudian terus berikhtiar menjaga perintahnya, yakin gak kalau Rasulullah mengenali kita kelak? Yakin. Padahal kita bukan siapa-siapa. Maka semoga kecintaan kita, keimanan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita memperbanyak membaca salawat setiap harinya, kemudian kita mempelajari perintah-perintahnya, ajarannya, semoga kelak kita menjadi bagian dari orang-orang yang dirindukan Nabi, menjadi saudara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah jam 9 kurang seperempat. Kayaknya nggak boleh malam-malam kali Bu. Ya. Kalau saat itu pokoknya 9:30 saat, biar nanti muhasabahnya di rumah lebih panjang. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jazakumullah khair. Saya ucapkan terima kasih kesempatan dengan izin Allah bisa bertemu dengan Bapak Ibu kembali di Al-Mujahidin. Saya kalau nggak salah ingat di tahun 2020 baru Islam pun sore ya Mas Eko ya. Ya. Kayaknya saya juga silaturahim di sini. Kemudian di penghujung 2023. Kita maknanya penghujung ini taklim penghujung 2023. Nah, semoga tadi harapan dari Bapak Ketua Pembina kita semuanya bisa mengikutinya, dan terima kasih atas kesempatan bisa silaturahim dengan Bapak Ibu. Semoga silaturahim ini membawa kebaikan, menguatkan kebersamaan di dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di kesempatan ini saya ingin sedikit menyampaikan apa yang tadi dibaca di dalam muqaddimah, di dalam tilawah Al-Quran, yaitu ada yang tahu Bapak Ibu yang tadi dibaca surat apa? Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 24. Nah insya Allah saya ingin membahas 3 ayat saja di kesempatan malam hari ini, yaitu ayat ke-18 sampai ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini ayat adalah inti dari muhasabah. Dan sejatinya kalau kita bicara tentang muhasabah, bukan hanya pergantian tahun yang perlu kita muhasabah. Yang baru bukan hanya pergantian tahun. Hari berganti hari juga ada hari baru, hari lama. Ada pekan baru, ada pekan lama. Ada bulan baru, ada bulan lama. Maka tadi sejatinya sepanjang hari setiap waktu kita sebenarnya sudah melakukan aktivitas yang demikian. Aktivitas kita untuk melakukan refleksi,
Kalau bahasa sedikit kerennya Bu ya, bahasa Arabnya muhasabah. Kemudian bahasa sedikit ini refleksi. Refleksi. Kemudian bahasa orangnya itu ngitung-ngitung gitu. Kemudian bahasa Indonesianya evaluasi. Kemudian ngoreksi semua itu muhasabah. Dan sejatinya bukan hanya saat masuk tahun baru saja, karena yang baru bukan hanya tahun, tapi ada hari baru, ada pekan baru, ada bulan baru. Dan namanya yang baru berarti meninggalkan yang lama nggak akan bisa kembali. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-18 surat Al-Hasyr mengingatkan orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu belum mengatakan, apabila engkau membaca Al-Quran, di awal ayatnya ada ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Kata beliau, isma'u, tawaqqafu, fokus, dengerin, perhatikan. Karena setelahnya akan ada perintah yang harus ditunaikan atau larangan yang harus ditinggalkan. Dan ini adalah seruan spesial. Hanya orang-orang khusus yang bisa meresponnya. Maka jadikanlah diri kita orang-orang yang khusus itu saat mendengar seruan wahai orang-orang yang beriman. Maka yang bisa merespon ya memang yang ada iman. Yang nggak ada iman kepada Allah, nggak ada iman kepada Rasul, nggak ada iman kepada Al-Quran, ya lewat saja pesan-pesan itu. Tapi mereka yang ada iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada Al-Quran, dia akan perhatikan apa pesan yang Allah ingin sampaikan kepada saya, apa yang Allah ingin arahkan kepada saya dalam kehidupan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pesannya adalah ittaqullah. Pesan muhasabah itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, takwa itu apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ya, makna sederhana dari takwa yang sering kita dengar yaitu takut, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Udah, itu sederhana. Itu enggak rumit. Apa yang Allah perintahkan kita bisa tunaikan, selamat. Yang dilarang Allah kita jauhi, selamat. Maka itu yang kemudian kita diperintahkan, yang kemudian menjadi tema untuk kita muhasabahi, kita koreksi. Apakah kita sudah benar mengenali apa yang Allah perintahkan kepada kita? Sedikit atau banyak Bapak Ibu perintah Allah itu? Sedikit atau banyak Bapak Ibu? Banyak. Makanya kita tidak diperintahkan untuk melakukan semuanya. Gak cukup umur. Maka perintah Allah yang banyak itu tingkatannya beda-beda. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka ini perhatikan, bertakwalah kepada Allah. Ciri takwa yang pertama adalah melaksanakan apa yang Allah perintah. Inilah yang kemudian menjadi tema muhasabah. Setiap hari sepanjang waktu yang Allah karuniakan, hari yang Allah karuniakan, apakah perintah Allah sudah kita tunaikan dengan baik? Dalam sehari ada perintah apa Bu? Salat 5 waktu. Kaitannya dengan muhasabah, 5 waktunya sudah ditunaikan belum? Itu dulu muhasabahnya. Kalau ini sudah clear, sudah nggak ditinggalin, muhasabah berikutnya sudah ditunaikan tepat waktu atau belum. Kalau sudah clear, sudah ditunaikan
dengan baik atau belum. Terus sudah ditunaikan dengan berjamaah atau terus demikian. Karena kita ingin memberikan persembahan ibadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ingin memberikan yang terbaik kepada Allah? Karena Allah ngasih kita karunia juga karunia terbaik. Pernah nggak kepikir Bapak Ibu, Allah ngasih karunia kepada kita, karunia apa? Sekedarnya. Allah ngasih karunia ke kita sebagai hambanya, karunia sekedarnya. Allah kasih kita karunia anak, ya udahlah, yang penting kasih anak gitu. Itu nggak Bapak Ibu? Atau Allah kasih yang terbaik? Allah kasih terbaik. Gak ada karunia Allah berikan kepada kita, hambanya tidak memberikan yang terbaik. Allah semua kasih yang terbaik. Maka kita ingin membalasnya pun dengan ketaatan yang baik, terbaik, melaksanakan perintah Allah yang terbaik. Jadi sholat bukan sekedar sholat gitu. Ibadah bukan sekedar ibadah. Kalau orang Jawa itu bukan ibadah seikhlasnya, tapi ibadah sepantase. Kalau sedekah, jangan sedekah seikhlasnya. Sedekah seikhlasnya mah, ya, kalau saya ikhlasnya 1000 ya 1000. Tapi sedekahlah sepantasnya, mengukur dengan kepantasan sesuai dengan karunia Allah berikan. Kalau dikasih karunia banyak, ya sudah seharusnya ngasihnya banyak. Itu udah baru pantas, itu memantaskan. Maka ittaqullah itu berusaha melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yang kemudian menjadi tema kita muhasabah, sholat kita, kemudian kewajiban-kewajiban kita yang lain. Maka Rasulullah SAW sampaikan, ketika orang menjaga sholat 5 waktunya, maka itu kesempatan dia muhasabah, menghapus dosanya dan mengangkat derajatnya. Sholat 5 waktu, sholat Jumat dari Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah menghapus dosa. Allah jadikan demikian. Dan saat kita melaksanakannya, karena melaksanakan dengan baik, karena Allah kasih karunia, kita juga karunia yang terbaik. Demikian pula menjauhi, meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ittaqullah. Kemudian dilanjutin, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang dia tuh sudah lakukan untuk esok hari. Jadi seorang muslim diajarkan ketika dia melakukan sesuatu bukan untuk kemanfaatan hari ini, bukan untuk kemanfaatan saat ini, bukan untuk kemanfaatan sekarang, tapi kemanfaatan masa yang akan datang. Jadi kita diajarkan orang mukmin itu mikirnya bukan mikir pragmatis. Apa yang saya dapat sekarang, ya sudah, ntar belakangan mau, depan mau urusan belakangan. Kan orang seringnya gitu Bapak Ibu ya. Tapi di dalam konteks muhasabah Rasul Al-Hasan, kita diminta memperhatikan, coba teliti, coba koreksi apa-apa saja yang sudah dilakukan untuk kebaikan masa yang akan datang, yaitu masa yang sudah tentu pasti adalah masa di akhir. Maka kemudian para ulama menyampaikan, apa saja yang ingin kita senang membawanya, menemani kita di akhirat kelak, maka siapkan sekarang di dunia. Semua yang kita ingin senang nanti bersama kita lagi di akhirat, senang kemudian kita bisa bawa untuk bekal nanti di akhirat, maka persiapkannya di sini. Kalau kita senang sholat nanti nemenin kita, berarti siapkan sholat di dunia. Kalau kita senang puasa nanti akan bisa jadi syafaat kita di akhirat, maka kita siapkan di dunia. Kalau sodakoh kita nanti ingin bisa naungi kita,
Karena kata Nabi, seseorang nanti akan berada di bawah naungan sodakohnya sampai dia dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia dulu di dunia sodakoh cuma sebiji bawang, itu bawang akan jadi naungan. Semua apa yang kita ingin nanti bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka persiapkan, lakukan. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lihat. Semuanya. Kalau kita senang sholat mendampingi kita, Al-Quran mendampingi kita, ngasih syafaat, ingat kita, puasa, sedekah, kemudian amalan silaturahim, jenguk orang sakit, mengucapkan salam, maka siapkan itu di dunia. Dan apa saja yang kita tidak ingin direpotkan nanti saat menghadap Allah, maka tinggalkanlah di dunia sebelum nanti merepotkan kita di Hadapan Allah. semuanya. Dan kita semuanya diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan bimbingan oleh Allah, bisa bedakan mana yang akan membawa manfaat untuk diri kita, mana yang tidak memberikan manfaat. Maka inilah yang kemudian menjadi ruang kita untuk muhasabah. Kira-kira selama ini yang saya lakukan, kelak di akhirat ngerepotin enggak ya? Kalau ngerepotin, ya Allah berikan kekuatan bisa meninggalkannya. Ya Allah, gitu kira-kira yang saya lakukan. Kalau meringankan, ya Allah, kemudian bisa nolong, ya Allah, berikan kekuatan bisa istiqomah, konsisten menjaga. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Ini Bapak Ibu Allah SWT memperhatikan semua, memperhatikan masa depan gitu. Kadang ada orang bilangnya, mikirin masa sekarang aja udah susah, Ustaz, gitu, apalagi mikirin yang jauh-jauh. Udahlah yang jauh ntar mah pasrahinlah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pasrahnya sih bener gitu, cuma caranya yang salah, yang kurang pas gitu. Sering sedemikian. Tapi Allah perintahkan kepada orang-orang mukmin yang bertakwa, wal tangdur nafsum ma qaddamat li. Kemudian dibingkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian proses itu kemudian dievaluasi, yang kurang ditambah, kemudian yang bolong ditambal, kemudian yang baik disyukuri, yang kemudian ada salah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sedemikian, berputarnya sedemikian. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bicara di dalam Al-Quran, yang nanti banyak membuat orang menyesal itu di akhirat itu karena di dunia nggak mau mikir. Makanya perintah mikir itu paling banyak di Al-Quran dan tidak didapati di kitab-kitab yang lain sebelum Al-Quran. Afala ta'qilun, afala ya'lamun, kemudian afala tatafakkarun, banyak sekali. Kenapa kemudian banyak jin dan manusia, kalangan jin dan manusia terjerembab kemudian terjerumus ke neraka? Kemudian Allah jelaskan, mereka punya hati tapi hatinya nggak mau mikir. Maka pernah di dalam satu podcastnya Kodenis nyampein satu pesan, mending memaksakan diri masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Tersyok-syok nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Nggak apa-apa lah gitu kan. Wah, pokoknya maksain walaupun belum bisa sempurna, pokoknya ya Allah kasih kekuatan bisa terus dekat kepada kebaikan daripada kita sukarela tapi ujungnya neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di Al-Quran diulang-ulang penyesalan terbesar manusia nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dulu di dunia nggak mau mikir, nggak mau muhasabah, nggak mau evaluasi. Maka kita bisa lihat di surat Al-Muluk, ketika mereka dimasukkan Allah ke dalam neraka, maka malaikat penjaga neraka mengatakan, apakah tidak datang dulu di dunia yang ngasih pengingat bahwa nanti akan ada kayak gini? Apakah dulu nggak ada yang ngingetin? Kok sampai nyasar gitu? Kok sampai nyasar? Kemudian mereka menjawab, qalu bala syahidna qad ja'ana nazirun fakad zabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka menjawab, iya benar malaikat, dulu ada yang ngingetin kami, yang nasihati kami, yang ngasarin kami, tapi kami nggak mau dengar. Tapi kami cuek, kami nggak mau dengar. Itu mah apaan gitu. Kami nganggapnya bohongan semata. Dan benar mereka berada di dalam kesesatan yang kemudian fa'tarafu bidambihim. Lalu mereka sadar dengan kesalahannya dan mereka mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu. Allah sampaikan. Lalu mereka dalam penyesalannya itu mengatakan, ya Allah, seandainya dulu di dunia kami mau dengar, kami mau mikir, pasti kami nggak akan terjerumus salah jalan masuk ke neraka yang begitu membara apinya. Baru sadar gitu bahwa yang banyak karena dulu nggak mau mikir sedikit. Apa yang membawa manfaat untuk dirinya, apa yang membawa maslahat untuk dirinya. Nggak mau sabar sedikit mikir. Pengennya praktis gitu, pengennya instan. Nah, sekarang orang pengen pragmatis, semuanya pengennya pragmatis. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah gambarkan demikian. Kalau seandainya mereka mengatakan laukuna nasma'u, ya Allah, sekiranya dulu kami di dunia dengar, kami dunia mau mikir, pasti kami nggak akan salah jalan seperti ini. Dan sedemikian Allah gambarkan banyak di ayat-ayat Al-Quran. Lalu kemudian mereka minta balik lagi. Farji ya Allah, ya Rabb, kembalikan sebentar aja ke dunia. Gitu. Na'mal solehan, agar kami bisa beramal soleh yang dulu kami nggak mau melakukan. Inna kunna muqinun, sungguh kami yakin ternyata amal soleh itu menyelamatkan. Tapi masalahnya kesempatannya sudah lewat. Untuk bisa menambah amal soleh itu cuma di dunia. Begitu kita meninggalkan dunia, kita hanya memetik hasilnya. Maka Nabi SAW menyampaikan, kullun nasi yaghdu, setiap hari manusia melanjutkan perjalanan hidupnya. Fabai'un nafsuhu, maka mereka seperti menjual dirinya. Setiap hari mereka melanjutkan hidupnya untuk menjual dagangannya, menjual dirinya. Dan orang yang menjual dirinya ini ada famu'tikuha au mubikuha, ada yang menjual dirinya dengan keselamatan, ada yang menjual dirinya dengan kebinasaan. Maka di situ manusia diberikan pilihan. Ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lahir, kita meninggal, itu kita nggak bisa milih, Pak ya. Sepakat nggak Bapak Ibu? Lahir, meninggal kita nggak bisa milih. Kita lahir memang sudah ketetapan Allah. Kita lahirkan di tempat ini, orang tua kita ini kita nggak bisa milih. Dan orang tua kita dulu juga nggak pesen, nulis dalam doanya, ya Allah gitu. Anak yang saya kandung ini nanti matanya seperti ini, kemudian hidungnya seperti ini, tingginya sekian ya Allah.
hidungnya mancung gitu, enggak kan Ibu ya? Tapi Allah Subhanahu berikan karma itu sempurna. Alladzi suwarakum wa alladzi ahsana suwarakum. Allah sempurnakan itu. Kita nggak bisa memilih. Bahkan kadang-kadang anak-anak kita sekarang, karena saya nggak minta dilahirin sama ibu, kenapa? Dia dilahirin dari orang tua yang mampu, saya enggak. Ya nggak bisa milih karena memang itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita meninggalnya kapan, di mana kita juga tidak mengetahui. Itu juga ada ketetapan Allah. Kita tidak bisa memilih. Tapi rentang antara kita lahir, rentang antara kita meninggal, Allah berikan kita pilihan. Mau kita menjual diri kita kepada hal yang menyelamatkan, atau kita menjual diri kita kepada hal yang membinasakan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, sungguh ada pada manusia itu orang-orang yang bisa menjadi pembuka kebaikan, mengunci rapat keburukan. Dan ada juga manusia yang membuka keburukan, mengunci rapat kebaikan. Ini pilihan. Lalu mana yang bisa kita pilih? Beruntunglah surga baginya, selamatan untuk dirinya, siapa yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan pembuka kebaikan, menutup rapat keburukan ada pada tangannya, ada pada diri. Beruntunglah. Sekecil apa, termasuk malam hari ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita di masjid ini, kemudian kita mengisi malam kita sebagaimana malam-malam biasa, tidak ada satu yang istimewa. Bagian dari kita membuka kebaikan, mengunci rapat keburukan. Dan keberuntungan insya Allah Allah akan beri. Beruntunglah. Fawailun, celakalah, merugilah siapa? Siapa yang Allah jadikan pembuka keburukan, pengunci rapat kebaikan ada pada diri. Nah ini pilihan, kita mau yang ada di mana? Dan dari setiap pilihan kita tidak bisa memilih konsekuensinya. Kan kadang orang pinginnya kan mudah ya Bapak Ibu ya. Hidup nyantai, uang datang sendiri, kecukupan, kaya, kemudian nanti meninggal surga gitu. Nggak ada. Karena setiap apa yang dilakukan sudah ada ketetapan konsekuensinya. Mereka yang taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah pasti beruntung. Mereka yang menjauhi larangan Allah pasti beruntung, itu konsekuensi. Mereka yang kemudian melanggar perintah Allah pasti merugi. Mereka yang kemudian terjatuh kepada larangan Allah juga pasti merugi. Itu konsekuensi. Masing-masing ada demikian, yang kita nggak bisa memilih. Yang taat pasti akan selamat. Yang tidak taat pasti akan merugi. Nah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah ingatkan dalam proses muhasabah ini, wala takunu, wahai orang beriman, janganlah kalian menjadi seperti siapa? Kalladina nasullah. Jangan sampai dalam hidup ini wahai orang beriman menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Jangan sampai menjadi orang yang lupa kepada Allah. Orang yang tidak tahu diri, dikasih nikmat, dikasih kesenangan, lupa kalau yang ngasih itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai wahai orang beriman, kalian menjadi seperti orang yang nasullah, lupa kepada Allah. Dampaknya apa Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita lupa kepada Allah, kalau orang itu lupa kepada Allah, akibatnya fa'ansahum anfusahum. Itu bahayanya. Kalau orang sudah lupa kepada Allah, lupa kepada perintah Allah, lupa kepada Allah, nggak ingat Allah, Allah bukan kemudian menjadikan dia lupa kepada Allah, enggak. Tapi dia akan lupa kepada yang memberikan manfaat untuk dirinya.
Ini bahayanya. Artinya apa? Kalau orang sudah lupa kepada Allah, yang seharusnya dia melakukan hal yang manfaat, malah dia melakukan hal yang madharat. Yang seharusnya dia melakukan hal yang memberikan kebaikan untuk dirinya, malah dia melakukan keburukan untuk dirinya. Dia lupa, fa'ansahum anfusahum. Yang seharusnya dia melakukan amalan-amalan untuk keselamatan dia di akhirat, malah dia melakukan amalan-amalan yang nanti memberatkan dirinya di akhirat. Maka dia nggak sadar melakukan keburukan, rasanya baik. Ini orang yang lupa kepada Allah. Ini bahayanya. Dan orang kalau udah seperti ini dikunci hatinya berat. Kemarin saya ketemu seseorang ini. Kemarin berapa hari saya asam lambung saya kambuh, kemudian ikhtiar minta direfleksi. Kemudian ketemu seseorang cerita, pas lagi minta tolong, dia punya saudara ya, bisa sama-sama bisa mijitnya. Yang biasa mijit ini ditunggu ada adiknya yang mau, udah nggak apa-apa sama-sama ilmunya. Kemudian pas masuk waktu maghrib, itu orang yang jemput diajak sholat atau nggak sholat. Kemudian Ustadz alhamdulillah nungguin kakaknya gitu. Ternyata adiknya nggak sholat, udah 5 tahun nggak sholat. Kemudian kakaknya cerita, dia belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yang seperti apa kok sampai meninggalkan sholat? Karena dia udah ngerasa makomnya beda, udah nggak makom syariat lagi. Jadi nasihat udah nggak dengar, jangan nasihati saya, situ lebih rendah dari saya. Kalau orang sudah lupa kepada Allah, Allah jadikan seperti itu. Fa'ansahum anfusahum, lupa sama dirinya. Jadi ngerasanya benar terus dari kesalahan yang dilakukan. Terus gimana ya Ustaz nasihatinya? Ya udah nggak bisa dinasihati orang seperti itu. Gimana ya, doain Allahumma hdihi, ya Allah tunjukilah jalan yang benar lagi. Kemudian selama ini hidupnya gimana, saya tanya kakaknya. Makan, minumnya, makannya, kemudian saya yang ngasih Ustaz, dari saya. Terus gimana kalau dibilangin, kamu beruntung ngasih makan saya, insya Allah rezeki kamu nanti akan terbuka lebar. Naudzubillah. Coba masuk pikiran nggak Bu? Nggak masuk pikiran. Tapi kalau orang sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fa'ansahum, langsung dia lupa apa yang membawa manfaat untuk diri. Maka saat kita masih bisa istiqamah, ibu, kita masih bisa ngumpul sama orang baik. Setiap dengar azan kita masih bisa ngambil air wudhu, masih bisa sholat, masih bisa ngaji, masih bisa buka Al-Quran. Itu hidayah mahal. Karena di sana banyak orang yang nggak bisa dapat itu, nggak bisa dapat itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Syekh Abdullah bin Baz rahimahullah, beliau pernah menyampaikan ketika ditanya, bagaimana bisa ke orang dulu taat kemudian tiba-tiba lepas dari taat, kemudian meninggalkan perintah Allah, dia lupa pada diri. Kemudian beliau menjelaskan kemungkinannya dua. Yang pertama, dia tidak bersyukur terhadap nikmat hidayah. Bisa jadi selama ini dikasih hidayah, dia nggak bersyukur kepada Allah. Dikasih nikmat iman, nikmat Islam, dia nggak berasa bersyukur. Kalau nggak syukur ya dicabut lagi Bapak Ibu. Yang kedua, ada kemungkinan dia tidak minta istiqomah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita diajarkan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau cabut hati ini setelah kau berikan hidayahnya ya Allah. Karena Allah bisa kapan saja mencabut hidayah itu. Kita kasih hidayah oleh Allah bukan karena kita istimewa, bukan. Bukan banyaknya ibadah kita juga bukan. Tapi hidayah itu murni rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
yang mana Allah bisa mengambil kapanpun. Gitu. Makanya kita diperintahkan untuk minta itu kepada Allah. Bahkan Rasulullah, Bapak Ibu yang Allah pun diperintahkan Allah untuk minta itu. Walaula an sabbatnaka laqad kita tarkanu ilaim syai'an qalila. Ya Muhammad, kalaulah bukan karena kami, karena Allah yang meneguhkan langkahmu, kamu bisa jadi akan cenderung kepada orang yang dolim. Makanya Allah sering ingetin ketika Nabi, misalnya Bapak Ibu Allah SWT, ketika lagi ada tokoh-tokoh orang kafir Quraisy datang kepada Nabi minta dijelaskan tentang Islam. Kemudian Nabi fokus, senang ya Allah kalau ini orang-orang masuk Islam, kemudian dapat Islam, pengikutnya di belakang banyak, pasti akan masuk Islam. Itu prediksi perkiraan Nabi. Dan itu sah. Kemudian di tengah Nabi lagi serius mendakwai itu, ada seseorang yang mohon maaf tidak melihat, buta matanya, kemudian datang terkopoh-kopoh, ya Muhammad, assalamualaikum alimnil Islam. Ya Muhammad, tolong ajarkan kepadaku Islam. Diulang-ulang. Kemudian Nabi ngelihat agak sedikit berubah rona wajahnya, dan Allah tidak ingin itu terjadi kepada Rasul. Lalu turunlah surat apa Bapak Ibu? Abasa wa tawal anja'ahul a'ma. Wajahmu sedikit berubah dan kamu tidak merespon saat orang buta itu datang kepadamu. Terus siapa yang memastikan orang yang lagi kau hadapi itu nanti akan dapat hidayah? Karena hidayah Allah yang punya. Ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahal. Maka orang yang lupa kepada Allah, fa'ansahum anfusahum, maka dia akan lupa apa yang memberikan manfaat untuk dirinya. Berbuat salah ngerasanya benar. Dicabut nikmatnya taat kepada Allah, dicabut padanya rasa takut kepada Allah. Dicabut dari dirinya rasa ketirnya kemaksiatan. Nah ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika humul fasiqun. Lalu kemudian ayat yang ke-20-nya, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Selamanya penghuni neraka nggak bakal sama dengan penghuni surga. Nggak bakal sama. Sami mawon masuk surga atau masuk neraka beda. La yastawi ashabul nari wa ashabul jannah. Maka Bapak Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita merasa kecil dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya Ustaz, saya belum bisa melakukan amal banyak. Semuanya akan memberikan kemanfaatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ashabul jannati humul faizun. Karena penghuni surga itulah yang benar-benar beruntung. Yang masuk surga, kemudian calon-calon penghuni surga itulah yang beruntung. Mereka yang apa? Yang membangun, terus berusaha melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Nah Bapak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi mengingatkan kepada kita, sekecil amal, sekecil apapun kebaikan, jangan pernah kita meremehkan. Demikian pula sekecil apapun keburukan. Kalau kita misalnya bisa Bapak Ibu yang dimaksud Allah, saya buat contoh. Kalau kita ingin beli kurma 1 kilo itu ada harganya nggak Bapak Ibu? Ada setengah kilo, ada 1/4, sebiji, berapa Bu? Kita ke tukang agen kurma, Pak beli kurma berapa kardus Bu? Nggak apa, sebiji aja, bingung itu. Udah saya kasih, enggak saya mau beli, dikasih itu, enggak saya mau beli, bingung itu harganya. Kalau misalnya kita mau beli separuh kurma, ada harganya Bu di hadapan makhluk nggak Bu? Nggak ada. Tapi ada nggak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala separuh kurma itu harganya? Ada. Harganya apa Bu? Separuh kurma.
Ittaqun nar walau bisyikit tamr. Selamatkan dari api neraka walaupun sedekah separuh Kurma. kurma. Separuh kurma yang kita sedekahkan itu menyelamatkan diri kita dari api neraka. Separuh itu ada nilainya di hadapan Allah. Subhanallah. Nggak ada yang kecil di hadapan Allah. Sama orang kecil bisa apa Ustaz? Ustaz cuma amalnya cuma bisa gini. Jangan menganggap kecil ketika itu kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menganggap kecil ketika orientasinya tujuannya akhirat. Maka Nabi SAW memberikan apresiasi penghargaan apapun. Sekedar mengambil, menyingkirkan suatu yang mengganggu di jalan itu juga sebuah sedekah kebaikan. Nah, ini Bapak Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hidup pun demikian. Kenapa Rasulullah mengingatkan itu? Jangan meremehkan amalan kebaikan sekecil apapun. Karena saat orientasi tujuannya benar, karena akhirat itulah yang dijadikan besar. Dan amalan kecil itu adalah bangunan dari kebaikan yang besar. Termasuk tadi harapannya perubahan. Kita bisa apa Ustaz? Segelintir dari 250 juta. Tapi ketika niat kita ingin membangun apa yang kita berikan, membangun bangunan kebaikan untuk anak keturunan kita, Allah nggak akan lupa nyatetnya Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak akan lupa nyatetnya, dicatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena niat kita untuk itu. Nah Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak selamanya tidak akan sama. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Penghuni neraka selamanya tidak akan sama dengan penghuni surga. Kenapa? Karena penghuni surga itulah yang selamat, yang sukses. Penghuni neraka itulah yang gagal dan yang merugi. Maka seberat apapun tantangannya, kita tunaikan perintah Allah sebaik-baiknya. Sebesar apapun peluangnya, jangan sampai kita tergoda untuk terjatuh pada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, nah semoga 3 ayat ini bisa menjadi bingkai kita untuk muhasabah. Maka saya mengulang sekali lagi bahwa muhasabah bukan cuma muhasabah tahun baru, tapi selain tahun baru ada hari baru, ada pekan baru, ada bulan baru. Maka kita diajarkan muhasabah setiap saat. Apa yang dimuhasabai? Apa perintah-perintah Allah yang kita laksanakan, larangan-larangan Allah yang kita diperintahkan untuk meninggal. Selama saat kita muhasabah ada kebaikan-kebaikan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon kepada Allah semoga Allah berikan keistiqomahan. Bila ada kelalaian di dalam kita melaksanakan perintah Allah, kemudian ada larangan yang kita lakukan, maka kita iringi dengan istighfar, bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah cukup ya Bapak Ibu. Kayaknya saya sendiri yang bicara nih malam hari ini. Semoga walaupun Bapak Ibu menyimak dengan semua posisinya, insya Allah tidak akan mengurangi kebaikan-kebaikan, tidak akan mengurangi pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat hadirnya kita di malam hari ini di dalam majelis yang dibanggakan malaikat, majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita minta surga Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kabulkan. Apa yang kita berlindung kepada Allah dari nerakanya, Allah kabulkan. Dan Allah berikan kepada kita ampunan, Allah berikan kepada kita rahmat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala himpunkan kita bersama hamba-hamba Allah yang mulia. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Alafu minkum, astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salatullah salamullah ala taha rasulillah